Bayangkan moncong senjata api tepat di depan matamu, sementara di sisimu berdiri seekor harimau emas raksasa yang terluka namun tetap memancarkan wibawa dewa. Apakah kau akan lari menyelamatkan diri, atau justru berdiri menjadi perisai bagi makhluk yang selama ribuan tahun menjaga napas bumi ini? Ayu, seorang gadis yang dihina karena kemiskinannya, justru terjebak dalam sumpah kuno yang mengikat darahnya dengan sang penguasa rimba. Saat para pemburu modern datang membawa ledakan dan maut, kebenaran pahit terungkap, bahwa musuh sebenarnya bukanlah hewan buas, melainkan hati manusia yang telah dibutakan oleh harta. Inilah kisah tentang keberanian yang melampaui rasa takut, sebuah perjalanan mistis tentang warisan penjaga hutan yang akan mengubah takdir sebuah desa selamanya. Di tepi hutan terbesar di Jawa, hiduplah Ayu, seorang gadis berusia 20 tahun yang wajahnya seayu namanya. Ia tinggal di gubuk reot bersama ibunya yang sakit-sakitan. Sejak ayahnya meninggal bertahun-tahun lalu, Ayu menjadi tulang punggung keluarga, menanam singkong di lahan sempit dan mencari kayu bakar di hutan. Meskipun kecantikannya memikat, kemiskinan selalu menjadi dinding yang memisahkan dirinya dari harapan. Lelaki desa mencibirnya, seolah kecantikan itu hampa tanpa harta. Namun, Ayu hanya membalas hinaan dengan senyum tipis, terbiasa menelan getir takdir. Baginya, satu-satunya ketakutan nyata adalah kesehatan ibunya yang kian menurun. Suatu pagi, kabut masih merangkul desa ketika Ayu berangkat ke hutan. Keranjang bambu kecil di punggungnya dan selendang lusuh melilit pinggang. Ia berjanji pada ibunya akan mencari tanaman obat, meskipun dalam hati tahu ia harus masuk lebih dalam dari biasanya untuk mendapatkan kayu bakar yang layak. Jalan setapak yang biasa ia lewati sunyi, hanya kicauan burung menyambut langkahnya. Namun, semakin jauh, hutan terasa berubah. Angin berhenti berdesir, suara langkahnya di atas dedaunan kering menjadi satu-satunya melodi. Bulu kuduk Ayu berdiri, perasaan aneh merayapi. Hutan yang dulu adalah rumah kedua, kini terasa asing, seolah mengawasi. Tiba-tiba, suara erangan berat memecah keheningan. Ayu menajamkan telinga. Rasa penasaran mengalahkan takutnya. Ia mengikuti suara itu, menembus semak belukar yang lebat, hingga pandangannya menangkap pemandangan yang tak masuk akal. Seekor harimau raksasa terbaring tak berdaya, terjerat perangkap besi besar. Bulunya berkilau keemasan, matanya memancarkan kebijaksanaan purba, bukan sekadar tatapan hewan biasa. Raja hutan itu meraung pelan, suaranya menggema seperti guntur jam. Ayu terpaku, separuh dirinya ingin lari, separuh lainnya merasa iba. Harimau itu menatapnya, seolah memohon pertolongan. Ayu tahu ini gila, tetapi hatinya tidak tega. Aku akan coba menolongmu, bisiknya, suaranya bergetar. Dengan batu besar, ia memukul pengait besi itu berulang kali, tangannya luka dan napasnya tersengal. Setelah perjuangan yang panjang, jeratan itu terlepas. Harimau itu berdiri gagah, lalu menatap Ayu lama sekali. Ada sesuatu dalam tatapan itu, kekuatan yang tak terlukiskan. Sebelum menghilang ke dalam hutan yang lebih gelap, harimau itu menoleh sekali lagi, sebuah tatapan penuh makna yang menancap jauh ke dalam jiwa Ayu. Tubuh Ayu lemas, pandangannya berkunang, lalu ia pingsan di tanah berlumut, tanpa menyadari bahwa hidupnya baru saja terikat pada takdir yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Ayu terbangun dengan kepala pusing dan udara hutan yang menusuk tulang. Ia masih di tempat yang sama, namun hutan terasa terlalu sunyi, seolah menahan napas. Dari balik kabut tipis, muncul kembali harimau emas itu, tubuhnya lebih megah dari sebelumnya, bulunya menyala seperti api. Mata keemasannya menatap Ayu, menembus jiwanya. Ayu tercekat, ingin lari, namun kakinya terpaku. Harimau itu melangkah mendekat, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Ayu menutup mata, pasrah pada takdirnya. Namun, harimau itu berhenti tepat di hadapannya. Napas hangatnya menyapu wajah Ayu, namun tak ada serangan. Sebaliknya, ia merundukkan kepala, tatapan matanya dalam, tua, dan penuh arti. Ayu memberanikan diri membuka mata. Dalam sorot mata Rimbala, ia melihat kilasan masa lalu, hutan hijau, sungai berkilau, manusia purba menari, dan sebuah pertempuran besar, raungan, serta rantai besi. Semuanya datang dan pergi secepat kilat, meninggalkan jejak misteri dalam benaknya.
Ayu terengah, apa yang barusan kulihat? Rimbala menggeram pelan, bukan kebencian, melainkan peringatan. Lalu dengan gerakan anggun, ia berbalik, melangkah masuk ke dalam kabut, meninggalkan jejak kakinya di tanah. Tatapan terakhirnya menusuk jiwa Ayu, seolah berkata, ingatlah aku, karena ini baru permulaan. Ayu terisak, tubuhnya gemetar. Ia tahu, ia bukan lagi Ayu yang sama. Ia pulang dengan keranjang bambu hampir kosong, wajahnya pucat. Ibunya terkejut, wajahmu seperti habis bertemu setan. Ayu memeluk ibunya, menceritakan pertemuannya dengan harimau emas. Ibunya terdiam, pucat pasi. Kalau begitu, nasibmu sudah terikat dengannya. Malam itu, Ayu sulit tidur. Bayangan harimau itu menghantuinya. Dalam mimpi, ia berdiri di hutan raksasa, di hadapannya Rimbala, jauh lebih besar, bersinar. Suara Rimbala bergema, engkau telah membebaskanku, wahai anak manusia. Aku adalah Rimbala, penjaga hutan rimba yang disegel kutukan ribuan tahun. Kau menyentuh rantai yang menahanku, dan kini nasibmu pun terikat denganku. Ayu gemetar, aku tidak mengerti. Aku hanya ingin menolongmu. Rimbala menunduk, karena hatimu bersih, kau dipilih. Karena keberanianmu kau tidak binasa. Tapi ketahuilah, anak manusia, kutukan lama belum lenyap. Mereka yang menjeratku dulu masih ada dalam wujud keturunan mereka. Mereka akan datang lagi membawa kehancuran. Ayu menahan napas, hatinya serasa diremas. Apa yang harus kulakukan? Rimbala mengaum, kau akan tahu saat waktunya tiba. Ingat, aku selalu ada di dalam napas hutan ini. Jika kau ragu, dengarlah bisikan angin. Tataplah sinar bulan. Aku akan menjawabmu. Ayu terbangun, tubuhnya basah keringat. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak Ayu menolong Rimbala, segalanya berubah. Bukan hanya mimpi aneh, tetapi juga pandangan warga desa. Bisik-bisik mulai muncul, Ayu kesurupan, bersekutu dengan roh jahat. Namun Ayu tak peduli, ia tetap bekerja keras. Anehnya, ladang singkongnya yang biasa pas-pasan, kini tumbuh subur luar biasa. Umbinya membesar tak wajar. Ketika ia menjual hasil panennya di pasar, warga terkejut, berbisik tentang bantuan penunggu hutan. Ayu tersenyum kaku, resah di dalam hatinya. Suatu sore, Jaka, pemuda angkuh yang dulu ditolaknya, menghadang Ayu di jalan setapak. Wah, gadis miskin tiba-tiba bisa jual singkong besar. Kau pakai ilmu apa, Ayu? Tanyanya sinis. Ayu mencoba sabar, aku hanya menanam seperti biasa, Jaka. Kalau Tuhan memberi rezeki lebih, apakah itu salah? Jaka melangkah lebih dekat, menatap merendahkan, semua orang tahu kau sering masuk hutan sendirian. Jangan-jangan kau memang sudah bersekutu dengan penunggu sana. Jangan sampai nanti desa ini celaka karena ulahmu. Hati Ayu perih. Sebelum ia bisa membalas, Bagas, tetangga baik hatinya, datang melerai. Cukup Jaka. Jangan ganggu Ayu. Kau iri karena dia lebih sukses? Jaka mendengus, lalu pergi dengan ancaman dingin, ingat saja Ayu, orang yang bergaul dengan makhluk gaib tidak akan pernah berakhir baik. Sejak itu, gosip tentang Ayu semakin meluas. Namanya disebut-sebut di setiap obrolan. Kalau tidak ada bantuan roh halus, mana mungkin gadis lemah dapat hasil sehebat itu? Aku dengar semalam ada cahaya aneh dari rumahnya. Jangan-jangan ibunya sakit karena tumbal. Ayu hanya bisa menangis diam-diam. Ibunya mencoba menenangkan, biarkan saja orang berkata apa, nak. Yang penting kita tahu kebenarannya. Namun Ayu sendiri masih bingung. Setiap ia menyentuh tanah, tanaman tumbuh lebih cepat. Ibunya yang batuk parah, kini semakin sehat. Puncaknya, kepala desa, Pak Darmo, memanggilnya ke balai desa. Obor menyala, wajah warga penuh kecurigaan. Ayu anakku, banyak kabar beredar tentangmu. Jelaskanlah apa yang sebenarnya terjadi di hutan waktu itu, ujar Pak Darmo dengan mata menyelidik. Ayu berdiri di tengah lingkaran, tangannya gemetar. Aku menemukan harimau terjerat perangkap. Aku kasihan, jadi aku melepaskannya. Riuh rendah terdengar. Harimau? Jadi benar itu raja hutan.
celaka kita akan mendapat kutukan. Pak Darmo mengangkat tangan, menenangkan warga. Harimau itu bukan harimau biasa. Nasibmu terikat dengannya, Ayu. Seluruh desa bisa terkena dampaknya. Ayu menunduk, air matanya jatuh ke tanah. Aku tidak bermaksud mencelakakan siapapun, Pak. Aku hanya tidak tega. Keheningan menyelimuti balai desa. Setelah pertemuan bubar, Bagas menghampiri Ayu, kau sudah melakukan yang benar. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkanmu. Ayu menoleh, tapi kenapa semua orang membenciku, Gas? Bagas menatap langit, kadang orang takut pada apa yang tidak mengerti. Kau berbeda, Ayu. Dan perbedaan itu membuat mereka gelisah. Mimpi-mimpi Ayu semakin jelas. Rimbala, sang penjaga hutan, terus mengingatkan, kutukan lama belum sirna. Mereka akan kembali, dan engkau, anak manusia, telah terikat dengan takdir hutan. Ayu terbangun dengan peluh dingin, suara raungan Rimbala masih bergema. Kenyataan bahwa desa semakin menjauhinya membuatnya semakin resah. Pasar enggan membeli dagangannya, anak-anak menjauh, bahkan beberapa pemuda melempari rumahnya dengan batu. Ayu hanya bisa menangis dalam diam, memeluk ibunya. Bagas, satu-satunya yang setia, juga ditekan, namun tak peduli. Diam-diam ia sering datang membawa makanan. Suatu malam yang gelap, suara raungan berat Rimbala terdengar dari hutan. Tanpa sadar, Ayu melangkah mengikuti panggilan itu, menembus pepohonan hingga tiba di lembah kecil yang disinari bulan. Di sana berdiri sosok Rimbala, lukanya hampir sembuh, auranya semakin kuat. Kenapa kau memanggilku? Tanya Ayu lirih. Rimbala menundukkan kepala, matanya berkilau, karena waktunya tiba untuk kau mengetahui kebenaran. Aku adalah penjaga hutan ini sejak ribuan tahun silam. Keserakahan membuat sebagian manusia mencoba merebut kekuatanku. Mereka menciptakan ribuan perangkap dan kutukan. Akulah yang bertahan tapi terjerat selama berabad-abad hingga engkau membebaskanku. Ayu menelan ludah, bulu kuduknya berdiri. Lalu kenapa aku? Aku hanya seorang gadis biasa. Rimbala menatapnya lekat-lekat, karena hatimu bersih, engkau memilih menolong meski nyawamu terancam. Itu adalah tanda bahwa kau bisa dipercaya menjadi pewaris ikatan hutan. Kau kini terikat denganku. Kekuatan alam akan mengikuti langkahmu. Ayu terhenyak, ingin menolak, namun ia tahu ucapan itu benar. Ia telah merasakan perubahan sejak hari itu. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Bisik Ayu. Belajarlah mendengarkan hutan, jawab Rimbala. Suara burung, bisikan angin, gemericik air, semua adalah bagian dariku. Saat kau belajar, kau akan mengerti kapan harus melindungi, kapan harus melawan. Karena mereka akan kembali. Mereka siapa? Rimbala mengaum, para pewaris pemburu kuno, kini ada di desamu. Kata-kata itu membuat Ayu membeku. Wajah Jaka dan Pak Darmo melintas di benaknya. Aku takut, kata Ayu. Rimbala melembut, takut itu wajar. Keberanian adalah memilih bertindak meski takut. Namun, ketika Ayu pulang, penderitaan baru menantinya. Warga desa melihatnya ke hutan, gosip baru meledak, Ayu itu benar-benar dukun hutan. Ia membuat perjanjian. Ibunya menangis memohon Ayu tidak keluar malam lagi. Bagas datang, wajahnya murung. Pak Darmo akan mengadakan rapat desa lagi. Banyak yang ingin mengusirmu. Ayu menunduk, kalau itu yang mereka inginkan, biarlah aku pergi. Bagas menggenggam bahu Ayu, jangan pernah berkata begitu. Kau tidak bersalah. Kau hanya berbeda. Hari-hari di desa semakin mencekam. Jejak kaki asing di sawah, suara tembakan samar, dan rusa-rusa mati penuh luka peluru ditemukan di tepi hutan. Bukan pemburu desa ini, bisik Bagas pada Ayu, pelurunya terlalu canggih. Itu senjata modern. Ayu menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ini pasti berkaitan dengan peringatan Rimbala. Malam itu, mimpi kembali menghantuinya, hutan terbakar, pohon-pohon rubuh, orang-orang bersenjata mengelilingi Rimbala yang terluka parah. Waktunya sudah dekat, suara Rimbala bergema. Mereka adalah keturunan pemburu kuno, kini dengan senjata manusia modern. Jika mereka menangkapku lagi,
hutan akan mati. Keesokan paginya, desa digemparkan kedatangan 3 mobil hitam besar. 4 pria tegap berseragam loreng dan rompi hitam turun, senjata panjang tergantung di bahu. Kepala desa Pak Darmo menyambut mereka dengan senyum terlalu lebar. "Kami dari tim konservasi, nama saya Jaya. Kami dengar ada harimau langka," kata pemimpin kelompok itu. Warga bertepuk tangan, namun Ayu merasa ada yang aneh. Tatapan mereka bukan peneliti, melainkan pemburu. Di rompi Jaya, ada bekas cakaran yang dalam. Sejak itu, para pria asing itu sering masuk hutan dengan senjata, pura-pura memeriksa satwa. "Mereka bukan konservasi, mereka pemburu bayaran," bisik Bagas. Penderitaan Ayu tidak berhenti. Para pemburu mendengar gosip tentang dirinya. Suatu sore, 2 orang asing menghampirinya. "Jadi kau yang katanya sering masuk hutan malam-malam?" tanya salah satu dengan senyum mengejek. Ayu menunduk. Pria itu meraih lengannya kasar. "Kalau kau tahu sesuatu tentang harimau itu, lebih baik katakan. Kami bisa memberimu uang banyak." Ayu memberontak, "Lepaskan aku. Aku tidak tahu apa-apa." Bagas yang lewat segera berlari, "Jangan berani-beraninya kau menyentuh Ayu." Ketegangan terjadi, para pemburu pergi dengan ancaman samar. "Gas, mereka akan memburuku," kata Ayu gemetar. "Kita harus lebih hati-hati," jawab Bagas. Beberapa malam kemudian, ledakan keras terdengar dari hutan. Pak Darmo mencoba menenangkan, itu bagian dari penelitian mereka. Tapi Ayu tahu perburuan telah dimulai. Raungan Rimbala yang penuh amarah mengguncang desa. Ayu berlari ke hutan, diikuti Bagas. Di sana, ia melihat Rimbala, tubuhnya penuh luka, dikepung para pemburu bersenapan, lampu sorot menyilaukan, dan jerat terpasang. "Sekarang kau milikku," teriak Jaya sombong. Ayu berlari ke tengah lingkaran, berdiri di hadapan moncong senjata. "Berhenti. Kalian tidak boleh menyakitinya." "Tembak aku dulu," teriak Ayu. Para pemburu terkejut. Jaya tertawa dingin, "Bodoh, kau pikir nyawamu bisa menghentikan kami? Ini soal uang." Tiba-tiba, puluhan warga desa datang membawa obor, dipimpin Bagas. Mereka terperangah melihat Ayu melindungi harimau raksasa. "Ya Tuhan, jadi benar Ayu bukan gadis gila. Ia melindungi hutan ini," gumam seorang ibu. Pak Darmo pucat, penuh rasa bersalah. Justru saat itu, Rimbala melangkah maju, berdiri di samping Ayu. Meski terluka, ia menatap para pemburu dengan mata menyala, lalu menatap warga satu persatu. Warga merasakan kekuatan besar yang melindungi, bukan menakutkan. Rimbala bukan musuh, melainkan penjaga. Ayu berlutut, menyentuh bulu Rimbala, "Kau sudah terlalu banyak terluka. Jangan lagi melawan sendirian. Biarkan aku membantumu." Ayu berdiri, menatap Jaya. "Kalian pikir kekuatan ada pada senjata? Kalian salah. Hutan punya roh, punya penjaga, dan selama ada yang menjaganya, kalian tidak akan pernah menang." Kata-katanya bergema. Warga satu persatu maju, berdiri di belakang Ayu. "Kami tidak akan membiarkan kalian menghancurkan hutan kami," teriak Bagas. Jaya melihat warga berdiri bersama, tatapan mereka keras. Rimbala mengeluarkan raungan terakhir yang panjang dan dalam. Hewan-hewan lain tiba-tiba muncul dari kegelapan, mengitari warga seolah melindungi. Jaya pucat, senapannya gemetar. "Itu artinya hutan menolakmu," kata Ayu tajam. Jaya menghela napas berat, menurunkan senjatanya. "Pergi dari sini," ucap Ayu tegas. Mereka mundur, wajahnya dipenuhi rasa kalah. Namun kebahagiaan itu bercampur kesedihan. Rimbala roboh perlahan. Ayu menjerit, memeluk tubuh besar itu. "Jangan tinggalkan aku," bisiknya putus asa. Rimbala menatapnya untuk terakhir kali, matanya kini redup, namun penuh ketenangan. Suara lirih bergema di hati Ayu, "Tugasmu telah selesai, anak manusia. Aku tidak mati. Aku hanya kembali pada hutan. Kau adalah penjaga berikutnya. Jagalah mereka. Jagalah hutan ini." Tubuh harimau itu perlahan memudar menjadi cahaya emas, lalu lenyap bersama angin malam. Ayu tersungkur menangis. Warga desa terdiam, banyak yang ikut menitikkan air mata. Mereka kini sadar,
gadis yang selama ini mereka hina adalah penyelamat. Seorang ibu memeluk Ayu, maafkan kami, Nak. Pak Darmo berlutut, menangis. Kau telah menyelamatkan desa ini. Mulai hari ini, hutan ini akan kami jaga. Demi dirimu, demi harimau itu, demi masa depan anak cucu kami. Fajar menyingsing, cahaya keemasan membasuh pepohonan. Hutan terasa lebih damai, lebih hidup. Ayu berdiri di tepi hutan, air matanya masih mengalir, namun senyum tipis mulai muncul. Duka berpadu harapan baru. Ia tahu Rimbala tidak benar-benar pergi, ia menyatu dengan hutan, dan sebagian kekuatannya ada dalam dirinya. Bagas berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya. Kau tidak sendiri lagi, Yu. Desa bersamamu. Aku akan selalu bersamamu. Ayu menatap langit, ya, aku tidak sendiri. Karena hutan ini akan selalu bernapas selama kita menjaganya. Di kejauhan, samar terdengar suara raungan lembut, seolah angin pagi membawa salam dari sang Raja Harimau. Seiring hilangnya cahaya emas Rimbala di balik rimbunnya pepohonan, Ayu kini tak lagi berdiri sebagai gadis yang tertindas, melainkan sebagai penjaga baru yang menyatukan hati warga desa dengan alam. Desa yang dulunya penuh prasangka kini telah berbenah, berjanji untuk menjaga hutan sebagai warisan suci demi masa depan anak cucu mereka, sementara Ayu menemukan kekuatan baru dalam setiap embusan angin yang membawa salam dari sang Raja Hutan. Hikmah utama dari kisah ini adalah bahwa keberanian sejati bukan terletak pada ketiadaan rasa takut, melainkan pada ketulusan hati untuk melindungi mereka yang lemah, meskipun seluruh dunia memandangmu sebelah mata. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh rangkaian cerita ini adalah fiksi, namun sengaja kami sajikan dengan nuansa yang realistis agar kita semua dapat memetik pelajaran berharga tentang menjaga kelestarian alam dan menjauhi sifat tamak. Terima kasih tulus kami sampaikan kepada Anda yang telah menonton hingga detik terakhir. Bagaimana pendapat Anda tentang pengorbanan Ayu? Silakan tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh hati Anda. Dan jangan lupa tekan tombol like serta subscribe jika Anda merasa kisah ini bermanfaat. Sampai jumpa di kisah penuh inspirasi berikutnya.